Akhirnya action figure yang gua incer selama ini dapat juga. Sebenarnya tidak ada yang spesial karena figur ini warna silver doang. Gak ada detail yang macam-macam. Tapi gua suka dengan keberadaan armor ini di movie. Jadi wajib gua koleksi. Ini adalah Iron Man Mark II. Bagaimana detail dari action figure ini? Untuk itu mari kita bahas. Halo semua, selamat datang di channel Bentapiu. Di video kali ini aku akan mereview action figure yang gua incar dari dulu. Kenapa gua ngomong seperti ini? Karena ini figur langka banget bagi gua. Karena ketika gua mencari niat di toko online itu nggak jumpa sama sekali. Tapi ketika gua mencari iseng malah ketemu. Dan itu adalah action figurnya SHF Iron Man Mark II. Sebenarnya ini figur nggak ada yang spesial karena warnanya monoton, silver doang. Tapi warna silver itu yang ngejual, yang ngebuat gua ingin koleksi ini figur. Baiklah, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas action figur ini mulai dari boxnya. Untuk boxnya ini berbeda dengan SHF pada umumnya. Biasanya itu kecil, tapi ini gede banget. Nah, untuk desain di depan kita bisa melihat action figure Iron Man Mark II dan Hall of Armor dan beberapa logo seperti Bandai, Tamashii Nation, Iron Man dan Marvel. Untuk di bagian atas kita bisa melihat ada beberapa tulisan, sama seperti di bagian bawah ada beberapa tulisan. Di bagian kiri kita bisa melihat ada desain armor Iron Man Mark II yang keren banget. Dan di bagian sebelahnya juga ada desain Iron Man Mark II yang cakep banget. Karena di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada desain Iron Man. Box ini sangat bagus untuk dipajang. Walaupun makan banyak tempat, ya ampun. Dan di bagian belakang seperti biasa ada referensi pose dan gambar dari Iron Man Mark I sampai Mark VII. Jadi itu dia untuk desainnya, apakah keren atau biasa aja. Nah, untuk ngebuka box SHF ini itu berbeda sama seperti biasanya. Kalau untuk regular kita bisa ngeletak dari samping. Kalau ini itu dari atas. Dan tanpa lama-lama lagi langsung aja kita buka action figure ini keluar dari boxnya. Look at this dude. Wait till he's... Oke. Akhirnya setelah sedikit perjuangan gua berhasil ngebuka action figure ini. Karena ini udah gak kepake lagi seperti biasa apa? Benar. Kita buang saja boxnya. Seperti biasa kita mendapatkan action figure dan di sini itu ada tambahan berupa Hall of Armor. Karena di sini ada manual book, jangan lupa dibaca dulu untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan seperti part hilang, partikel patah, ataupun Hall of Armor yang rusak. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas action figure ini dari dekat. Ini adalah penampakan 360 derajat dari action figure Iron Man Mark II yang menurut gua ini keren banget cat silvernya. Untuk itu tanpa lama-lama langsung aja kita bahas detail dari action figure ini. Oke, ini dia SHF Iron Man Mark II yang gua cari dari dulu-dulu dan akhirnya dapat pas gua itu nge-hunting di toko online, ya kan. Cuman kita kesampingkan bagaimana cara gua dapatkannya, kita fokus untuk detail dari si Iron Man Mark II ini yang menurut gua keren walaupun cuman warna silver doang. Tanpa lama-lama langsung kita bahas detail dari action figure ini. Kita mulai dari detail L-Sculpt action figure ini. Sebenarnya nggak ada yang spesial, seperti yang gue bilang tadi, hanya satu warna doang. Cuman yang ngebuat action figure ini keren dan ngebuat gue tertarik itu adalah detail dari catnya. Ya kan, kita bisa lihat misalnya gua geser ke kiri itu memantulkan cahaya lighting gua, cuy. Ya kan, nah ke kanan, ya kan, ke kanan kiri. Wah, cakep banget untuk si action figure ini walaupun cuma satu warna doang. Jujur dari gua pribadi seneng banget ngelihat Hell Sculpt dari action figure ini yang biasanya Iron Man itu identik dengan warna merah dan emas, ini silver doang. Hal tersebut ngebuat berbeda dari action figure Iron Man gua yang lainnya. Untuk detail lain dari Hell Sculpt Iron Man ini kita bisa lihat ada titik-titik di kepalanya. Hal tersebut menandakan adanya detail baut seperti yang ada di movie. Ini keren banget. Detail di bagian belakang seperti itu, dari samping seperti itu, dan sampingnya lagi seperti itu. Jadi itu dia untuk detail dari Hell Sculpt Iron Man 1 ini. Untuk sculpt kepalanya gua rasa ini udah Iron Man banget. Nggak perlu diraguin kalau soal SHF, cuy. Ya kan? Nah, lihat sekali lagi.
pas lah ya. Hellsculptnya walaupun warna silver doang, bagi gua ini udah keren banget karena di sini kita bisa melihat detail sculpt yang sangat menarik seperti garis yang rapi, mata yang bagus, sampai detail baut yang sangat presisi, mirip seperti yang ada di movie. Bagus lah. Sekarang kita bakal move on untuk detail dari body Iron Man Mark II. Jujur, ya kan, lagi-lagi gue bilang ini sebenarnya biasa aja, hanya warna silver doang. Tapi karena mengkilapnya, hal itu yang ngebuat gue jatuh cinta sama action figure ini. Lihat aja, ya kan, badannya itu sebenarnya polos, silver. Tapi karena mengkilapnya, wah, gue langsung tertarik untuk berburu action figure ini. Ya kan, kita bakal lihat untuk detail lainnya seperti ada baut-baut seperti yang ada di Hellsculpt, ya kan. Nah, baut-baut ini disusun rapi, teman-teman. Gak ada baut yang melenceng dari garis armornya. Hal tersebut ngebuat detail dari action figure ini semakin rapi. Nggak lupa pula kita lihat detail dari arc reaktornya. Nah, di sini itu mirip dengan Mark III yang gua punya. Arc reaktornya dilapisi dengan akrilik, jadi makin mengkilap ketika kena cahaya. Untuk di bagian samping nggak ada detail ataupun sculpt yang macam-macam, hanya silver dan baut doang, dan sebelahnya juga sama. Dan detail di bagian tangannya itu juga nggak ada sculpt yang macam-macam, hanya standar, cuman dikasih silver mengkilap. Cuma nggak apa-apa, lagi-lagi kayak gue udah ngomong 1000 kali deh ya, gue suka banget dengan silvernya. Jadi kalian harus sabar-sabar ketika gue memuji silver dari si Iron Man ini. Nggak habis-habis kayak gue memujinya. Seperti yang gue bilang tadi, detail badannya itu keren banget, mirip seperti Hellsculpt, tapi ini versi lebih banyak detailnya lagi, yang dimana ada banyak sculpt plus detail baut yang ada di movie. Kita sedikit move on dari detail badannya. Kita lihat dulu untuk si tangan Iron Man Mark II ini. Tuh, entah kenapa ini polos, tapi gua rasa ini keren banget ya. Karena apa, Bang? Karena silver. Ya kan, nggak ada lagi. Di sini tuh cuma silver yang buat gua keren, cuy. Ini lighting gua ada di sebelah kiri. Nah, ketika nembak ke arah action figurnya, bener-bener nge-highlight di bagian ini, cuy. Oh my gosh, keren banget, jujur aja ya, bener sih. Untuk detail di bagian belakang ini banyak sculpt dan detail baut-baut seperti yang ada di depan. Untuk di bagian paha juga sama, ada sculpt dan titik-titik sebagai bautnya. Dan untuk di bagian kaki ini keren banget. Ini kalau tadi bawah, gua rasa bukan Iron Man, tapi robot-robot seperti di movie lain. Entah kenapa, gue tuh senang banget ngeliat detail kaki dari action figure. Nah, ketika gue ngeliat detail dari Iron Man Mark II ini, makin jatuh cinta lagi. Selain sculptnya yang rapi, ada warna silver yang bagi gue itu cakep banget. Noh, lihat aja cuy. Jangan nggak ada sisi yang menurut gue tuh minus di bagian kakinya. Ya bukan berarti di bagian atas tuh jelek ya teman-teman. Tetap bagus semua. Cuman di bagian bawah karena ini polos itu mantep banget. Setuju nggak? Untuk di bagian paha belakang dan betis seperti itu, ya kan? Jujur gue jatuh cinta dengan action figure ini cuy, walaupun cuma satu warna doang. Ya, ini figur keren banget bagi gue, walaupun warnanya silver doang, nggak ada warna yang lain. Jadi itu udah dia untuk detail dari action figure ini. Bagaimana menurut kalian, apakah detail itu keren atau biasa aja? Skor detail dari action figure ini bisa gue beri di angka 8/10. Walaupun warnanya silver doang, ini keren banget. Apalagi dilihat secara dekat, banyak detail-detail sculpt dan detail baut yang keren, mirip seperti yang di movie cuy. Sekarang kita bakal lanjut untuk artikulasi dari action figure ini, yang dimulai dari kepala. Seperti biasa gue bakal cek dulu bagaimana untuk mendongak ke atasnya. Sebenarnya kalau lihat dari depan ini bagus, cuman kalau diposein terbang ini nggak ngeliat ke depan, tapi malah ngeliat ke bawah teman-teman, ya kan? Bagi gue itu bagusnya si Iron Man ini agak nonggak lagi ke atas. Nah, seperti itu harusnya, cuman karena terbatas si punduk dari Iron Man ini, ya nggak bisa terlalu nonggak cuy. Cuma nggak, jadi nggak masalah ya kan, karena ini Iron Man. Terus kalau di movie itu artikulasi yang nggak seluas Spider-Man, jadi harap dimaklumin cuy. Sedikit pembelaan untuk si artikulasi action figure ini. Nah, untuk berikutnya kita bisa melihat ke kiri, melihat ke kanan, terus bisa geleng-geleng seperti ini. Untuk di bagian tangan kita bisa meluruskan sejauh ini, dan bagi gua ini perfect banget untuk Iron Man yang biasanya itu terhalang oleh bahu dari si Iron Man sendiri. Dan SAF
itu punya akal lain yang dimana dia bisa ngemajuin artikulasi di bahunya, jadi nggak kehalang kalau seandainya kita naikin tangannya seperti ini. Yang bagi gua ini udah lurus perfect banget. Karena tadi di bahunya ada artikulasi, tentu shoulder padnya juga bisa dinaikkan seperti ini cuy. Untuk di bagian sikut, surprisingly ini double joint, ya kan? Bisa nekuk sejauh itu tuh benar-benar rapat, guys. Di bagian bicep juga ada artikulasi, di bagian pergelangan tangan pasti juga ada artikulasi. Torso juga ada, tapi nggak leluasa seperti Iron Man gue yang lainnya. Untuk kaki menendang sejauh ini, lagi-lagi si SAF juga ngakalin hal yang sama seperti di bagian bahu. Kalau seandainya kita majuin kakinya, itu bisa leluasa karena ada artikulasi tambahan cuy. Nah kayak gitu tuh. Cuman kalau seandainya kita nggak bisa ngeposein dengan bener, ini figur kelihatan aneh. Noh kopong. Nah cara kerjanya kita tinggal tarik aja seperti ini, cuman pelan-pelan, jangan pakai tenaga yang keras. Nanti patah. Kalau patah ribet. Di bagian selangkangan kita juga bisa memutar-mutar seperti ini. Di bagian lutut pastinya double joint. Hal ini ngebantu si Iron Man Mark II posenya lebih mantap lagi. Dan di ujung kaki pastinya ada artikulasi seperti itu. Dan itulah dia untuk artikulasi dari Iron Man ini, yang menurut gua ini solid banget untuk artikulasinya dan enak banget untuk dipose-posein, karena bagi gua sejauh ini tuh nggak ada artikulasi yang seret-seret ataupun yang nggak jelas untuk digerakin ya. So far semuanya aman, jadi gua enak untuk ngeposein si action figure ini. Skor dari artikulasi bisa gua beri nilai di angka 9/10 karena ini armor Iron Man tapi enak dan leluasa untuk dimainkan, terutama di bagian bahu dan di bagian selangkangan yang harusnya itu nyangkut, tapi ini nggak sama sekali. Itu kenapa gua belinya di angka yang cukup tinggi. Untuk aksesoris kita nggak dapat banyak, yaitu 3 pasang tangan, 3 efek blast, dan 1 gimmick armor Iron Man Mark II. Untuk tangan ini lumayan bervariatif, kita bisa posein Iron Man sesuai kemauan kita. Dari tangan rapet, tangan terbuka, sampai tangan menembak blast. Untuk efek blast kita mendapatkan 2 tipe. Yang pertama efek menembak. Yang kedua kita bisa gunakan efek ini sebagai gimmick armor dari Iron Man-nya. Dan yang terakhir kita mendapatkan gimmick armor Iron Man Mark II. Nah yang spesial dari action figure ini itu kita mendapatkan Hall of Armor untuk menyimpan si Iron Man Mark II ini. Dan yang lebih keren lagi, ini Hall of Armornya memiliki lampu. Jadi makin estetik ketika dihidupkan di tempat yang gelap. Ya sebenarnya ini aksesoris mirip banget dengan armor Iron Man Mark III. Cuman beda warna doang. Oh iya, di sini ada part kecil yang penting banget dan harus dijaga karena kita hanya mendapatkan 1, yaitu pelindung tangan armor Iron Man Mark II. Tinggi dari action figure ini adalah 6 inci. Berikut adalah perbandingan dari action figure Iron Man Mark II dengan action figure lainnya. Dan ini adalah beberapa reversi pose yang bisa digunakan untuk action figure SHF Iron Man Mark II. Jadi itu dia untuk review dari SHF Iron Man Mark II ini. Bagaimana menurut kalian, apakah keren atau biasa aja? Menurut gua action figure udah keren banget, walaupun silver dominannya, tapi gua suka pantulan cahaya yang diberikan dari cat action figure ini, mengkilap banget. Selain itu gue juga suka artikulasi yang diberikan, solid, mirip sama SHF Mark III yang gua punya, jadi nggak takut untuk dimainkan ataupun pose yang ekstrim-ekstrim. Action figure ini gue dapatkan back in box dari kolektor pensiun dengan harga 1.200.000. Ya gue tahu untuk harga segitu dengan kondisi second mahal banget, tapi karena ini action figure yang gue cari dan susah dicari dan langka dan gue mau, jadi nggak bisa, soal kepuasan nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi sampai di sini dulu untuk review dari SHF Iron Man 1 ini. Jika kalian punya pendapat untuk action figurnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi sampai di sini dulu dan jangan lupa bersyukur hari ini. Bye bye. Ini kan yang nggak mengkilat, gue nggak mau beli, serius dah.